Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anakku, anak-anak sekolah minggu di gereja HKBP Kebayoran Selatan. Firman Tuhan pada Minggu 3 Mei 2020 dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41 saya bacakan untuk kita semua. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Apa kabarnya adik-adikku? Sudah lama kita tidak beribadah di gereja, tetapi gereja kita tetap senantiasa melayani anak-anakku dalam ibadah minggu via online di YouTube channel HKBP Kebayoran Selatan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara kepada anak-anakku demikian. Pertama, kita melihat para murid bersama Tuhan Yesus dalam sebuah perjalanan di perahu, tepatnya di Danau Galilea. Sekonyong-konyong tiba-tiba angin, ombak besar melanda perahu mereka. Perahu mereka akan tenggelam sehingga para murid panik dan ketakutan. Nah, coba lihat anak-anak. Seketika itu juga para murid membangunkan Yesus, dan Yesus menghardik, mengatakan, "Diam, tenang." Lalu angin pun dan ombak pun tenang teduh, dan mereka semua selamat. Ini gambar yang kedua. Yesus menegur para muridnya, "Mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya?" Nah, sekarang Abang Pendeta tanya sama anak-anak, apa yang sering anak-anak takuti di dalam hidupnya? Kalau dalam cerita ini para murid takut tenggelam, padahal mereka berlayar bersama Yesus, tidak percaya akan kuasa Tuhan. Anak-anakku sekarang biasanya apa yang ditakuti? Kalau nggak salah Amang Pendeta bisa tebak, takut gelap. Takut kalau nanti karena kita terlalu lama libur tidak naik kelas ya. Atau takut nanti karena kita terlalu lama libur tidak lagi jalan-jalan ya bersama orang tuanya. Ketakutan-ketakutan itu harus segera kita hilangkan.
sebab Yesus ada bersama denganmu. Nah, ini gambar ketiga anak-anakku. Yesus pernah berkata, "Jangan takut dan percayalah kepadaku." Jadi jika kita bersama dengan Tuhan Yesus, jika anak-anakku merasa takut atau merasa khawatir, jangan. Sebab Tuhan Yesus bersama dengan kita. Seperti ketika para murid bersama dengan Yesus di perahu. Perahu itu mau tenggelam, tapi karena Yesus bersama dengan mereka, maka tenang dan teduhlah ombak dan angin badai itu. Anak-anak gak usah khawatir, tidak usah takut, karena Yesus ada bersama denganmu. Nah, Amang Pendeta akan berikan 2 cara supaya anak-anakku tidak takut, melainkan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 cara. Yang pertama, anak-anakku harus tekun berdoa. Jika anak-anakku merasa khawatir, gundah gulanau atau ketakutan, lipat tanganmu, tutup matamu, berdoalah kepada Tuhan. Seperti tertulis dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketika anak-anakku berdoa, maka Tuhan akan menjawab dan menguatkanmu mengatasi rasa takut dan khawatirmu. Berdoa adalah tanda bahwa saudara orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Cara yang kedua adalah berhikmat. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti yang tertulis dalam Amsal pertama ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Supaya anak-anakku percaya kepada Tuhan Yesus akan kuasa dan kekuatan dan penyertaan-Nya, maka anak-anak harus berhikmat. Artinya jangan mudah dipengaruhi. Jangan mudah percaya akan hal-hal yang tidak benar. Anak-anak harus berhikmat. Kalau tidak mengerti, tidak tahu, tanya pada orang tuamu. Tanya kepada yang lebih tua umurnya daripadamu. Supaya anak-anak jangan mengambil kesimpulan sendiri dan menjadi takut. Itulah orang yang berhikmat. Karena itu anak-anakku sekolah untuk menghilangkan kebodohan dan ketidakpercayaan diri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.